Oke, kita segera untuk membahas tema utama pada pagi hari ini, pemirsa, seputar kasus pembunuhan terhadap 12 orang di Banjarnegara, Jawa Tengah. Ini kabarnya polisi akan terus mendalami pemeriksaan terhadap tersangka dan juga mencari adanya kemungkinan nih, adanya korban-korban lainnya. Kita lihat informasi berikut ini. Rayuan maut Mbah Slamet terbukti sangat mematikan bagi korban yang terbujuk rayuannya. Hal ini dialami oleh 12 korban yang berniat menggandakan uangnya. Alih-alih mendapatkan uang yang berlipat ganda, justru nyawa yang tiada. Dari hasil pengakuan Mbah Slamet dan penelusuran di lokasi penggalian korban, ditemukan kembali 2 jenazah yang diduga berjenis kelamin laki-laki dan perempuan, hingga total korban menjadi 12 orang. 2 korban terakhir berhasil ditemukan karena kecurigaan polisi di lokasi masih terdapat gundukan tanah yang gembur. Tim relawan SAR dan BPBD pun kemudian melakukan penggalian dan menemukan 2 jenazah yang sudah menjadi tulang belulang di kedalaman 1 meter di dalam lubang yang sama. Tim gabungan pun membawa kedua korban terakhir yang ditemukan ke puskesmas setempat. Dan selanjutnya dibawa ke Purwokerto untuk dilakukan identifikasi oleh pihak kepolisian. Mbah Slamet mengaku sudah menjalankan aksinya selama 5 tahun, di mana ia mengaku dapat menggandakan uang puluhan juta rupiah menjadi miliaran rupiah, hingga membuat para korbannya tergiur untuk mengikuti ritual penggandaan uang yang ditawarkan Mbah Slamet. Lantas, rayuan maut seperti apa yang dapat membuat belasan korban Mbah Slamet ini terpedaya hingga tak sadar nyawa yang menjadi taruhannya? Dari Banjarnegara, Jawa Tengah, Ronaldo Bramantio, TV One mengabarkan. Diberikan oleh PO kepada Pak Slamet, Mas Slamet sebagai dukun dari Pak Parianto. 70 dan 70 ya. juta. Itu 70 berangsur-angsur atau langsung 70? Angsur-angsur. Berangsur-angsur. Pertama berapa? Pertama 20. Terus ada lagi 10 gitu. 10 sampai 70 ya? Iya, sampai segitu. Terus yang dijanjikan digandain jadi berapa? Digandain jadi berapa? Jadi 5 miliar dan. Aku belum. Itu dipakai buat apa uangnya? Dipakai buat apa? Buat apa? Uangnya? Uangnya dipakai buat ini, bayar utang-utang dan utang-utang saya dan bayar. Karaoke. Itu korban. Oke, ini dukun abal-abal lah ya, bisa dibilang gitu tuh ya? Ya kurang lebih begitulah, kedoknya ini adalah menggandakan uang, Vi. Tapi kan jadi pertanyaan juga, kok ya banyak banget ya orang-orang yang pada mau datang ke sana? Itu pertanyaan saya juga kepada narasumber kita pagi ini yang ada di studio nih, Fit, ya. Ada Mas Tantan Hermansyah, beliau ini sosiolog dari Universitas Negeri Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. Selamat pagi. Assalamualaikum. Pagi, Mas Arif. Assalamualaikum. Makasih sudah hadir. Pertanyaan kita nanti dijawab tuh, ya. Saya juga pengen tahu kok masih aja sih percayaan kayak gini-ginian gitu. Tapi kita pantau dulu bagaimana update terkini ya. Di lokasi bersama kontributor kami ada Ronaldo Bramantio. Ronaldo, informasi terbaru apa ya yang bisa Anda bagikan pagi ini? Di Apa Kabar Indonesia Pagi? Ya, Arif, jumlah korban pembunuhan dukun pengadaan uang yang dilakukan oleh Slamet Tohari ini di Banjarnegara, Jawa Tengah hingga kini terus bertambah. Nah, polisi pada Selasa siang kemarin kembali berhasil menemukan 2 korban lain yang berjenis kelamin laki-laki dan perempuan. Jadi hingga Rabu pagi ini jumlah total keseluruhan korban yang berhasil ditemukan adalah 12 orang. Dan penggalian pun dilakukan oleh pihak kepolisian, tim SAR dan relawan serta BPBD di lokasi kebun milik Mbah Slamet tersebut. Nah, setelah ditemukan 2 jenazah yang berjenis kelamin laki-laki dan perempuan ini kemudian dibawa ke RSUD Banjarnegara, Jawa Tengah untuk dilakukan identifikasi. Begitu, Arif. Dilakukan identifikasi. Begitu, Arif. Oke, baik, terima kasih banyak Ronaldo. Tadi artinya ini korban terus bertambah, yang awalnya itu 10 sekarang 12 ya informasi terbaru. Terima kasih banyak Ronaldo Bramantio atas laporan Anda langsung. Nanti mungkin saya mau ke Mas Tantan ya menanyakan mengenai sebenarnya kan ini kan kasus nggak kali ini aja. Ada tadi Rivi menyampaikan ada Wawan CS waktu itu ya. Dan ini hampir sama loh, ya kan? Pakai
kedoknya adalah menggandakan uang. Dan ada timnya gitu loh, Fit? Ada timnya, itu dia. Saya tanyakan nanti kenapa sih proses penggandaan uang ini sering sekali dijadikan orang-orang ini sebagai tools. Jawabnya nanti ya, Mas Tantan ya. Kita jeda dulu. Oke, kita juga sudah terhubung saat ini bersama dengan Heri Purnama Tanjung, kuasa hukum keluarga Praitno. Ini merupakan kuasa hukum dari pihak korban ya. Mas Heri sudah Heri, bergabung selamat pagi. bersama kami. Selamat pagi. Iya, Mbak, selamat pagi. Oke. Ya, terima kasih atas waktu. Terima kasih atas waktunya Mas Heri. Sebelum saya ke Mas Heri, tadi menyambung juga pertanyaan saya yang menggantung belum terjawab juga oleh Mas Tantan. Mas Tantan, ini kan sebetulnya bukan kali ini aja ya. Tadi Rivi sempat sampaikan ada Wawon CS. Ini kan kedoknya juga sama, menggandakan uang. Kenapa sih menggandakan uang ini sering sekali dijadikan tools orang-orang untuk memberikan iming-iming orang untuk bisa datang? Oke, kita pilah-pilah dulu ya masalahnya. Pertama di sini ada pelaku yang ingin menggandakan uang. Iya. Itu satu entitas. Terus ada pelaku yang bisa menjanjikan, bisa menggandakan uang. Itu entitas lain. Kita bedah dulu yang ini. Pertama, manusia ingin melipat gandakan kekayaan itu kayaknya umurnya udah sama dengan manusia itu sendiri. Udah jadi. Cuman masalahnya adalah bagaimana cara dan prosesnya. Kita nabung saja itu sebetulnya kan motif kecil ingin uang kita bertambah. Ya. Deposito apa segala macam, beli saham, sampai akhirnya tertipu oleh siapa tuh yang crazy rich dan lain sebagainya. Itu sama. Jadi motif ingin menggandakan uang itu ada di semua strata sosial. Cuman kalau yang ini kelas pinter beli saham, main trading, atau mungkin kalau mohon maaf nih, kalau orang pajak keuangan ya seperti ya kasus yang kita tahu lagi heboh ini kan. Itu sama juga menggandakan uang. Genrenya satu ya kan? Genrenya itu juga. Itu satu ya, ada aspek pelaku sama aja. Nah yang kedua, ini kan kalau pakai hukum ekonomi ada demand supply nih. Ada yang pengen gandain, ada orang yang menangkap itu sebagai peluang. Ya sudah sama saya aja. Bedanya kalau yang level ini masuk ke kantor konsultan pajak, kamu bayar pajaknya berapa nanti ini ya, gandalah uangnya. Tapi kalau yang ini masuk ke kantor dukun dengan cara-cara spiritual. Mengapa ini masih tetap diminati? Ya level intelektualnya beda dong. Kalau yang ini kan levelnya orang terdidik gitu ya. Akses internetnya tinggi, akses informasinya bagus, asupan informasinya luar biasa. Sehingga Tapi dia masih jadi korban juga yang level ya tadi ujung-ujungnya sih sama aja namanya tindakan itu kan. Iya. Tapi yang akan kita tajamkan kan adalah bahwa ini ada dua entitas yang berbeda yang kemudian dipertemukan oleh satu motif. Yang satu ingin mendapatkan kekayaan dengan cara cepat, yang satu dia juga pengen dapat duit dengan cara enak gitu. Akhirnya ya ada ketemu selesai. Oke, jadi Mas Tantan mau menyampaikan bahwa ini sebetulnya adalah refleks alamiah dari manusia untuk menggandakan uang. Cuman caranya saja yang berbeda-beda, kurang lebih gitu ya? Ya, tapi kan kita dibatasi oleh akal budi dan akal sehat. Oke. Itulah yang membuat kita mempertimbangkan mengapa akhirnya udah deh gitu. Nggak mungkin lah kita kalau invest ngasih begitu saja bisa jadi 2 kali lipat. Ini kan dari berapa? 75 jadi 5M kan dijanjikannya. Iya. Oh, itu puluhan kali lipat. Itu sangat tidak masuk akal. Makanya ada instrumen bank yang kalau Anda nabung ya duit itu tidak akan hilang, akan bertambah meskipun ya tidak terlalu signifikan. Tapi paling tidak itu lebih masuk akal. Ini jelas-jelas tidak masuk akal. Persoalannya adalah kenapa masih ada kelompok yang tidak masuk akal melakukan tindakan ini. Ini kan persoalan edukasi, persoalan bagaimana mencermati fenomena sebagai realitas yang kemudian dicermati oleh akal budinya. Saya yakin setelah itu begitu ketemu dengan marketingnya atau apa, nah udah makin dicocoki bahwa Pak Dukun ini bisa menggandakan. Bahwa akibatnya kemudian terjadi tindakan kriminalitas, itu kan akibat tindakan yang saya kira menarik dibahas. Penggandaannya pun juga ada kriminal. Iya, kan? sangat lah. Jadi 40 lipatnya kriminal di sini ya. Oke, saya ke kuasa hukum dari keluarga salah satu korban. Ini ada Mas Heri. Mas Heri, sebetulnya ini kronologisnya bisa diceritakan nggak sih perkenalan almarhum korban dengan pihak atau dukun ini, dukun abal-abal ini? Iya. Ini kan berawal dari sosial media ya. Halo? Iya, lanjut kami Mas. mendengar. Silakan. Ya, ini kan berawal dari sosial media. Mereka ini berkenalan sampai akhirnya dari Sukabumi itu pergi ke Banjarnegara. Gitu, dan ketemu dengan Mbah Slamet. Gitu, dan beberapa kali
korban ini dari Sukabumi datang ke Banjarnegara bersama anaknya. Itu kan Gelidas. Setelah 5 kali ke sana, dijanjikan yang ke-6 kali itu akan penggandaan uang itu akan berhasil lah, gitu kan. Nah yang ke-6 kali tanpa anaknya, beliau ini datang ke sana dan akhirnya bukan uang yang didapatkan tapi ya kejadian ini. Tiap kunjungan ini apakah ikut juga disertai dengan penyetoran uang? Kalau untuk yang kunjungan terakhir, infonya tidak, Pak. Hanya karena si korban ini kan terus menanyakan, akhirnya si Mbah Selamat ini meminta si korban supaya cepat datang ke Banjarnegara, dan akhirnya ternyata datang ke sana, ya terjadilah pembunuhan, gitu. Oke, Mas Heri, mohon maaf, sebelumnya kami juga turut berduka ya atas peristiwa yang menimpa keluarga Praitno sebelumnya. Nah, apa yang ingin saya tanyakan, total berarti kerugian atau uang yang sempat disetor oleh korban ini ke pelaku berapa totalnya? Oke, info dari anaknya, dari Mas Gelidas ini, yang diketahui itu sekitar 90 juta, Mbak. 90 juta? Total ya? Total ya? Kalau ini yang diketahui anaknya ya. Oh yang diketahui anaknya. Artinya ada potensi bisa lebih dari itu dong ya berarti ya? Oh iya, ada. Oke, yang dijanjikan berapa untuk penggadaan uangnya? Kalau nggak salah itu yang dijanjikan itu sekitar 12 miliar. Oh 12 miliar rupiah. 12 miliar. Mas Heri, izin Mas. Di belakang Anda siapa ya Mas? Boleh kita dapatkan keterangannya? Mas Gelidas. Artinya Anak putra dari korban. almarhum ya? Oh, Ya. oke. Duka cita kami yang mendalam tolong disampaikan ya Mas ya kepada keluarga. Oke. Semoga Nanda ini selalu dalam lindungan Allah, diberikan kekuatan kesabaran juga ya mudah-mudahan. Amin. Sejauh ini koordinasi Anda yang dipercayakan sebagai kuasa hukum dengan pihak kepolisian, seperti apa Mas Heri? Ya, sebenarnya kan dari awal itu kami melaporkan ke sana, ke Banjarnegara, datang berawal dari pesan voice note itu ya. Berawal dari pesan voice note itu kami langsung ke sana. Itu kan mencari si korban ini. Tapi kan ya awalnya sih memang respon dari Polres Banjarnegara itu agak kurang ya, agak slow respon. Gitu. Tapi setelah kami coba berkomunikasi dengan rekan di Mabes Polri dengan Kombes Dani dan Kombes Bambang dari Dir Propampori, alhamdulillah setelah itu berkembang sampai akhirnya semuanya terungkap. Oke. Nanti saya juga akan tanyakan ke Mas Heri, ini tadi kan ada uang 90 juta rupiah itu potensi masih bisa bertambah ya. Nah, apa sih yang kemudian membuat korban ini atau almarhum tergerak untuk datang ke rumah dukun ini? Tapi jawabannya nanti ya Mas Heri ya, kita jeda dulu. Kami kembali hadir saat lagi untuk Anda. Oke, saya langsung lanjut ke Mas Heri. Mas Heri, pertanyaan saya tadi yang menggantung, alasan dari korban atau almarhum ini untuk datang menggandakan uang apa? Apakah karena ada permasalahan terkait dengan ekonomi atau ada hal lain di luar itu, Mas Heri? Ya, simpelnya sih mungkin ya karena ekonomi, Mbak. Karena ekonomi. Spesifiknya seperti apa memang kondisi perekonomiannya, Mas? Kalau untuk secara detail sih mungkin saya kurang mengetahui kesehariannya beliau, itu kan. Ya cuman mungkin ingin singkat aja mungkin, Mbak. Sehari-hari apa ya profesi almarhum ini? Nah, sehari-harinya dia bisnis. Oh, oke. Artinya wira swasta ya, gitu ya? Ya, wira swasta, betul. Wira swasta. Boleh nggak kita ingin mengetahui juga sebetulnya kerugian lah bisa dikatakan dari keluarga ini atau dari almarhum ini selain 90 juta yang disebutkan tadi, apalagi ya? Karena kami mendapatkan info
almarhum melakukan perjalanan dengan menggunakan kendaraan juga. Nah, bagaimana dengan nasib kendaraan almarhum ini? Betul, karena kan beliau berangkat itu yang terakhir itu kan merenta sebuah mobil, Mas. Merenta sebuah mobil dan mobil itu ternyata digadaikan oleh si Mbah Selamet ini. Oke. Jadi Dan mobilnya itu mobil alhamdulillahnya- rental ya? Ya betul, mobil renta dan alhamdulillah sudah ditemukan oleh pihak Polres. Oke. Dan untuk dijadikan barang bukti tentunya ya, begitu ya. Betul, betul. Adakah mungkin harta benda lain yang ikut digasak oleh pelaku ini? Tidak ada sih Mas. Mungkin hanya ini handphone ya, satu buah handphone yang infonya dibuang oleh pelaku. Oke, Mas, saya ingin mendalami dulu tadi yang Anda sampaikan. Tadi kan Anda mengatakan bahwa korban atau almarhum ini kan kesehariannya adalah berbisnis. Itu bisnis apa ya, kalau boleh tahu ya, Mas ya? Usaha Dia apa? bisnis jual beli burung Mas. Oke, itu sudah lama? Ya sudah lama. Sudah lama. Sempat tidak bercerita kepada keluarga gitu, Mas Heri, bahwa selama ini soal kondisi perekonomian apakah ada permasalahan atau seperti apa? Misalnya ada nggak hutang cerita gitu itu? ya, Iya. misalnya. Karena kan si korban ini kan agak sedikit tertutup ya kalau untuk masalah itu. Itu kepada keluarga sama agak sedikit tertutup dan begitupun anaknya yang memang udah beberapa kali ikut ke Banjarnegara kan nggak langsung ikut ke TKP. Dia hanya ngantar sampai nginep di penginapan saja di sana. Oh, jadi yang di belakang putra dari almarhum ini ikut ke Banjarnegara, tapi tidak sampai ke titik praktek si dukun abal-abal ini? Betul. Tapi apa? Mungkin ada semacam kayak dialog antara ayah dan anak begitu mengenai sosok Mbah Abal-Abal ini, mungkin ada nggak yang bisa diceritakan kepada kami, Mas Heri? Dari pengakuan dan cerita Ananda. Dari pengakuan dan cerita dari anaknya ini, anaknya hanya tahu ayahnya ini, si korban ini sering transfer. Sering ngasih uang ke si Mbah Selamet ini. Hanya itu. Oke. Yang bersangkutan anak ini pernah lihat iklan di medsos yang menjadi pemicu ayahnya? Kenapa? Pernah lihat iklan di medsos yang dimaksud nggak anaknya? Oh, nggak pernah. Nggak pernah ya? Artinya ayahnya tidak pernah menunjukkan iklannya begitu ya? Iya. Udah nggak pernah bercerita spesifik ya soal dukun ini? Jadi kalau di Banjarnegara Ya, itu, kalau anaknya pernah ketemu dengan Mbah Selamet di penginapan itu. Oh, oke. Oke. Oke, sempat ngobrol apa atau Sempat ada ngobrol. hal yang disampaikan nggak waktu ketemu? Tidak pernah, hanya meminta uang aja. Oh, minta uang. Menurut si anak, seperti apa sih sosok Mbah ini gitu loh? Pada saat dia bertemu itu dan mendengar celotehannya, segala macam lah gitu. Nah, namanya anak ya, di usianya Gilidas ini, dia kan hanya bertanya-tanya sendiri, ayah ini ada apa? Ada apa? Sampai sering ngasih uang. Si korban ini ke si Mbah Selamet ini sering transfer juga gitu kan. Dan pada akhirnya yang terakhir ke sana kan dia nggak ikut gitu. Oke, ada nggak si anak membuat pengakuan ke Mas Heri, memang sih waktu saya ketemu sama si Mbah Abal-Abal ini, retorikanya atau komunikasinya memang ya begitu, jago gitu loh. Meyakinkan sekali gitu. Nggak pernah sih, hanya si anak ini hanya bilang ke kami dan ke keluarga itu hanya sering melihat si korban ini ngasih uang dan ngasih uang. Oke. Itu yang diketahui ya. Saya mau ke Mas Tantan lagi kalau gitu. Itu tadi yang disampaikan oleh Mas Heri bahwa ya ini karena ingin instan saja gitu. Betul, Masalah perekonomian sebetulnya juga tidak menjadi permasalahan Pengusaha khusus burung. gitu. Betul. Nah itu apakah memang seperti itu atau bagaimana sih culture kita ya? Ya. Secara umum. Pertama, dia ternyata bisa kita kategorikan sebagai kelompok yang cukup mapan ya. Karena punya usahanya juga jalan. Cuma mungkin ada proyeksi bisnis dan kemudian dia ingin mendapatkan tambahan modal, cuma dengan prosedur yang normal agak berat, ya dia melakukan tindakan yang instan itu.
apalagi pastikan seorang pebisnis itu nyari investor ya. Iya kan, mau ngajukan ke bank, mau kemana. Nah, atau ini tidak dapat, mungkin ke saudara juga nggak dapat, tiba-tiba mampirlah iklan itu dengan janji yang sangat muluk luar biasa tadi. Dan begitu didatangi pertama, karena ternyata disebutkan tidak datang sekali ya. Itu yang begitu kan memang canggih itu, brainwash si klien itu. Dia nyetor sekali, nyetor lagi. Anaknya tadi bertanya kan, kenapa harus sering berkali-kali itu. Mas Tantan, Datel saya ingin tahu juga ya, tapi ini lebih ke apa ya, psikologis kali ya. Tapi ya mungkin di keilmuan sosiologi mungkin bisa dijelaskan lah gitu. Dalam artian begini, buat seorang pebisnis benar nggak sih melihat hal-hal seperti ini justru malah tantangan buat dia kayaknya gitu. Katanya nyewa rental mobil, ya kan? Padahal tuh pakai budget loh, pakai biaya. Mungkin kalau saya yang bukan pebisnis, saya berpikir lagi berapa rental, berapa hari saya nginep di hotel, terlalu banyak kos yang saya keluarkan, mendingan nggak usah gitu. Tapi buat seorang pebisnis, buat seorang yang piawai ya di dunia usaha, itu tantangan kayaknya ya gitu. Kan ada credo katanya high risk high return, ya kan? Dan itu mungkin menjadi semacam dogma para pebisnis. Maka semakin besar tantangannya, bayangin saja yang dijanjikannya kan luar biasa. 12M. Gitu. 12M gitu. Di kasus yang lain kan sama gitu juga. Asal mampu mengorbankan sesuatu yang paling engkau nanti. Jadi brainwash seperti itu memang sangat mempesona bagi orang yang apalagi lagi butuh modal, lagi butuh penggandaan dan lain-lain. Di luar bahwa mungkin ada persoalan pribadi lain ya, tetapi lagi-lagi memang ini PR buat kita semua. Edukasi itu penting bukan hanya pada level yang sifatnya kebutuhan dasar, tetapi juga mungkin para pelaku keluarga yang sudah mapan. Mas Arief bisa ngelihat kan tadi kasus 12 itu ternyata kebanyakan suami istri katanya. Nah berarti kan ada hal lain lagi. Ini sama-sama nih. Misalnya bisa jadi suaminya dapat informasi pertama atau istrinya, terus dia membrainwash pasangannya sehingga mereka pergi. Karena ada beberapa cerita juga yang saya dapatkan, kalau yang melakukan ritualnya itu suami istri, itu akan jauh lebih besar dapatnya ketimbang kalau dia pergi sendiri diam-diam, gitu. Entah istrinya saja atau suaminya aja. Gitu. Itu yang segitu itu kena banget di kalangan masyarakat kita. Nah, Mas Tantan, mungkin ini kita fokus dulu ke tadi soal supply and demand tadi ya. Kenapa kemudian orang-orang ini banyak sekali datang ke orang-orang yang bisa menggandakan uang, kedoknya seperti itu ya. Nah, kalau bicara soal demand nih Mas ya, kita bicara hasil riset saja. Apakah demografi Indonesia itu memang seperti itu, masih melekat dengan hal supranatural atau seperti apa sih sebetulnya Mas? Secara umumnya ya. Kalau ini kan salah satu case aja gitu. Sebetulnya kita poinnya jangan hanya masalah kepercayaan kepada mistik ya. Kalau mistiknya kita modernisir, ketika seseorang invest ke siapa tuh, yang anak Bandung, yang Doni, yang di Medan ada Indra dan lain-lain. Itulah ya. Iya, itu kan sama juga mistik-mistik juga. Bayangin nggak ketemu, cuman dapat iklan doang. Itu kan itu mistik dalam bungkus yang lebih modern dan kayaknya masuk akal. Padahal ternyata akhirnya pakai robot yang ditipu-tipu juga gitu. Nah, saya kira yang begitu itu mungkin jauh lebih besar ketimbang yang menggunakan akal sehat. Karena kalau yang menggunakan akal sehat kan harus graduatifnya juga bertahap, berproses dan lain-lain. Sekarang banyak orang kan lagi istilah flexing ya. Menampilkan sesuatu di medsos dan itu memesona banget. Yang sebetulnya dia sedang mencari konsumen supaya bisa dia tipu. Kan banyak yang begitu. Dan akhirnya banyak juga korbannya. Ya seperti itu juga yang dilakukan oleh yang di Bandung dan di Medan itu kan. Flexingkan harta benda, membuat orang tergiur dan lain sebagainya. Termasuk yang kasus umrah juga sama. Itu Itu kan sampai berapa ribu yang tertipu. Betul. Sama juga. Jadi sebetulnya kepercayaan untuk mendapatkan keuntungan secara instan, entah itu dapat harga yang lebih murah meskipun tidak masuk akal, itu ada di kita gitu. Dan itu kayaknya manusiawi secara sosiologis. Baik, terima kasih banyak Mas Tantan. Sebelumnya ada Mas Heri sudah bergabung bersama kami pagi hari ini. Salam dan juga sehat keluarga selalu. tentunya, terima kasih. Sekali lagi kita ikut berduka cita, atas peristiwa yang terjadi. Terima kasih Mas Heri, Mas Tantan. Terima kasih. Kita jeda dulu pemirsa. Saat lagi kita akan hadirkan sejumlah informasi menarik lainnya untuk Anda. Tetap bersama kami di Apa Kabar Indonesia Pagi.